serta seluruh tim Aksio yang telah hadir pada acara hari ini. Pada Bapak dan Ibu, karena acara Aksio Care SMK ini akan segera dimulai, demi ketertiban dan kelancaran acara, dimohonkan untuk Bapak dan Ibu agar mengatur mikrofon dalam mode nonaktif dan mengatur kameranya dalam mode aktif. Sebelumnya perkenalkan, saya Najma Sahira, selaku MC yang akan membantu acara ini dari awal hingga akhir acara. Yang pertama akan ada sambutan oleh Bapak Timi Theophilus, selaku Direktur Aksio Kelas Program. Lalu selanjutnya akan ada pemaparan materi. Di materi pertama akan ada penyiapan TEFA klinik komputer yang akan berlangsung bersama Bapak Muzaki selaku Deputi Direktur Aksio Kelas Program. Yang selanjutnya ada standar layanan dan RMA klinik komputer yang akan berlangsung bersama Pak Rizal selaku Kepala Teknisi. Dan di materi yang terakhir akan ada penanganan materi Chromebook dan pengenalan NetVision yang akan berlangsung bersama tim IT Klinik. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab yang akan berlangsung bersama Pak Muzaki, dan yang terakhir akan ada sesi foto. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita lanjutkan ke sesi pertamanya, yakni sambutan oleh Bapak Timi. Untuk Pak Timi, dipersilahkan. Terima kasih Saudari MC, juga untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah bergabung di sini. Ini pas-pasan banget, saya hampir tadi terlambat barusan. Kayaknya MC-nya juga udah panik, ini Pak Timinya belum nyampe. Ya, Bapak Ibu semuanya, memang sekarang perkembangan teknologi sangat luar biasa ya. Saya tadi 11:30 tadi baru ada rapat di Jakarta. Saya juga habis tadi diinterview sama televisi CNBC terkait dengan perkembangan teknologi di Indonesia, tapi berkat dengan adanya kereta api cepat 11:30 di Jakarta, jam 12:30 udah bisa ada di sini lagi dan bisa lanjutin beberapa meeting lagi di Bandung. Nah, saya mau bicara apa Bapak Ibu semuanya? Artinya sekarang ini perkembangan teknologi ini sudah sangat luar biasa. Kok kereta api aja tuh juga udah isinya udah komputer semua. Dan hari ini saya bisa katakan penjualan komputer selama 3 tahun ini, bahkan sesudah masa pandemi, sekarang ini kita sebutnya masa endemik, ini penjualan komputer ini sangat meningkat luar biasa. Nah, saya mau mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu dari berbagai SMK. Saya kenal sebagian besar di sini ya. Senang bisa lihat lagi muka-mukanya nih di sini semua. Saya ucapkan selamat Bapak Ibu, terutama juga para kepala sekolah yang juga hadir di sini karena sudah terpilih buat mengikuti program ini. Dari hampir 1.000 SMK yang dibina oleh Aksio, yang kami pilih untuk mengikuti program ini tidak sampai 100 SMK. Jadi benar-benar terbatas sekali. Kami memilih secara ketat, secara seleksi, secara performance juga, bagaimana komunikasi dari guru-gurunya, bagaimana support selama ini dari kepala sekolah, persiapan ruang kelasnya juga seperti apa, infrastrukturnya selama ini, terus juga bagaimana kemampuan anak-anak didiknya. Jadi pemilihan ini nggak main-main, dan hari ini Bapak Ibu semuanya, jadi sekolah-sekolahnya ini sudah terpilih menjadi sekolah yang akan dijadikan sebagai Aksio Care SMK, Aksio Care SMK batch 1. Ini hanya sedikit sekali tadi ya. Jadi dan ini akan status service center ini akan berlaku secara nasional. Jadi nanti nama sekolah Bapak Ibu akan tercantum di websitenya Aksio. Termasuk juga data ini akan kami serahkan ke Direktorat PSMK. Kemarin kami sudah koordinasi dengan Pak Direktur PSMK juga beserta timnya. Bahkan data sekolah ini sedang diproses, kemarin diperlihatkan ke timnya Mas Menteri. Karena Mas Menteri kemarin nanya langsung ke timnya Pak Direktur, mana sekolah-sekolah yang udah siap buat jadi service center. Diajukan katanya sekolah-sekolah binaan Aksio, dan timnya Mas Menteri minta data nama sekolahnya untuk diajukan. Dan inilah sekolah-sekolah Bapak Ibu sekarang semuanya yang dipilih buat masuk ke sana. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, peranan sekolah di sini nanti nggak cuma pasang pelang. Tapi kami dan juga dari direktorat, dari kementerian juga berharap bahwa nanti sekolah Bapak Ibu bisa benar-benar jadi membuat teaching factory secara real, yaitu menerima service tahap awal, service dari produk-produk Aksio dulu. Terutama juga mungkin bantu teman-teman kita, guru-guru SD, SMP yang kemarin dapat bantuan Chromebook dari pemerintah. Kita tahu pemerintah kemarin ngebagiin ratusan ribu jutaan Chromebook lah ke seluruh Indonesia, dan mereka juga butuh bantuan gimana cara menggunakannya, dan juga kalau kerusakan apa yang harus dilakukan. Nah, disinilah peranan dari sekolah-sekolah diharapkan, sekolah-sekolah yang sudah terpilih ini. Jadi hari ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan training singkat tentang bagaimana cara untuk inputting data service,
gimana caranya untuk masukkan data servisnya segitu, terus juga nanti kalau ada servisan terutama Chromebook, apa yang harus dilakukan, apa harus dikirim ke Jakarta, atau mana yang bisa dikerjakan di kantor, mana yang harus dikirim langsung ke Jakarta. Nah, nanti tim service center di Jakarta juga akan bantu. Data sekolah juga nanti akan tercatat. Ada beberapa data yang nanti kami butuhkan dari sekolah, seperti nanti data PIC penanggung jawab, termasuk juga NPWP sekolah atau KTP penanggung jawab. Karena nanti setiap jasa servis yang dikerjakan oleh sekolah juga akan mendapatkan insentif dari Aksio. Jadi kita akan secara profesional, setiap jasa perbaikan yang dilakukan oleh sekolah, ada biaya jasa nanti yang akan diberikan oleh Aksio kepada sekolah. Jadi nanti sekolah tolong submit NPWP sekolahnya. Kalau tidak punya NPWP sekolah, nanti bisa, kalau nggak salah, nanti KTP dan nomor rekening dari PIC penanggung jawab juga boleh. Nanti tim IPR akan menjelaskan lebih detail. Jadi Bapak Ibu semuanya, terima kasih selama ini sudah aktif mendukung program Aksio. Terima kasih juga Bapak Ibu selalu berusaha meningkatkan yang terbaik ya buat anak didik Bapak Ibu semuanya. Hari ini baru awal. Jadi di program ini sesudah pelatihan nanti kami juga akan membagikan pelang toko, pelang Aksio Care yang untuk dipasang di tiap SMK. Kami harapkan nanti mudah-mudahan SMK-nya juga bisa menyiapkan ruangan ya, nggak usah gede-gede, kecil juga nggak apa-apa gitu. Kalau untuk sekedar ada kantor buat service centernya. Kalau yang belum punya ruangan nggak apa-apa, komunikasikan dulu aja dengan pihak IPR-nya, nanti akan dibantu solusinya gimana. Yang penting, yang paling nomor satu adalah siapkan SDM-nya. Nomor kontak dari para PIC sudah diberikan ke direktorat, ke timnya Mas Menteri, dan timnya Mas Menteri juga sudah membagikan kepada sekolah-sekolah dan sudah dipromosikan bahwa sekolah-sekolah Bapak Ibu ini adalah sekolah-sekolah terbaiknya dari Direktorat PSMK. Jadi nanti jangan heran kalau Toto nanti bisa ada telepon dari SMP atau SD gitu ya, nanyain, Pak ini gimana cara komputer ini, gimana cara komputer ini cara makainya, kalau rusak gimana. Setiap kali ada keluhan seperti itu, tolong laporkan nanti ke tim kami yang akan presentasi sesudah ini, dan kami juga akan ngebantu buat di sana. Ya, semoga pelatihan ini, BIMTEK ini nanti bawa manfaat bagi kita semuanya. Dan akhir kata saya ucapkan selamat sekali lagi, dan semoga program ini nanti bawa semangat bagi Bapak Ibu semua juga tim sekolah secara keseluruhan. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih untuk Bapak Tini atas sambutannya, sangat luar biasa sekali. Dan selanjutnya ada pemaparan materi yang akan berlangsung bersama Pak Muzaki selaku Deputi Direktur Aksio Kelas Program. Untuk Pak Muzaki dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator Mbak Nazma ya. Ya, selamat pagi semuanya Bapak Ibu, berjumpa kembali. Ini cukup banyak ya yang join, kayaknya banyak yang satu sekolah beberapa tim yang join itu sampai 290-an. Kami cukup apresiasi. Seizin share screen ya. Bentar, mohon ditunggu. Oke, sudah tampil ya Bapak Ibu. Share screen dari saya, boleh mungkin direspon di Zoom-nya, boleh acungin jempol kalau sudah muncul dan suara saya terdengar. Oke, materi yang pertama, saya akan dampingin Bapak Ibu untuk penyiapan Teaching Factory klinik komputer yang nantinya kita akan transformasikan menjadi Aksio Care SMK. Nah, kegiatan hari ini ya untuk sosialisasi dan BIMTEK klinik komputer Aksio Care SMK ini adalah tindak lanjut dari kegiatan di tahun 2023, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sempat mengingat kita di pertengahan tahun lalu kita memperkenalkan Teaching Factory yang kita akan garap nantinya, yaitu ada Aksio Care, Smart Factory, dan Aksio Sentra Digital yang akan kita berlakukan secara nasional seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui atau kemarin waktu di tahun lalu sempat belum menyimak sosialisasinya seperti apa, BIMTEK-nya seperti apa, pembahasan dari ketiga Teaching Factory kita, ada Aksio Care, Smart Factory, dan Aksio Sentra Digital, Bapak Ibu bisa capture, bisa scan ya, QR yang ada di monitornya Bapak Ibu semuanya, silakan bisa di-capture terlebih dahulu, nanti setelah kegiatan bisa disimak kembali seperti itu, agar nanti pemahamannya bisa runut ya Bapak Ibu. Nah, untuk hari ini kita akan fokus ke klinik komputer dan transformasi dari klinik komputer menjadi Aksio Care SMK, Bapak Ibu.
Nah, di klinik komputer kita ada standarisasi beberapa, yaitu ada papan nama atau branding. Nah, ini saya mungkin akan percepat ya Bapak Ibu, karena ini juga sudah kami paparkan di BIMTEK sebelumnya, berbarengan dengan sosialisasi 3 teaching factory di pertengahan tahun lalu. Gitu. Nah, ini yang pertama, the branding, kemudian ini penampakannya. Jadi kalau nanti klinik komputernya Bapak Ibu melintang atau membujur, nah bisa disesuaikan. Nah, oke. Nah, ini standar denahnya kita akan bagi ada 2 area ya Bapak Ibu, ada front office dan ada back office. Front office ini digunakan untuk menerima atau melakukan layanan customer ya. Di situ ada CS dan juga ada meja dan sebagainya. Nanti detailnya ada di belakang gitu. Nah, ini kalau modelnya membujur. Nah, kalau modelnya melintang seperti ini. Ya, sama pembagian ruangannya juga ada 2 ruangan, ada front office dan back office. Nah, ini membujur atau melintang disesuaikan aja ya Bapak Ibu dengan kondisinya di sekolah seperti itu. Nah, saya mungkin agak cepat ya Bapak Ibu. Nanti file ini pun kita akan share ke sekolah yang sudah di approve kemarin, sudah dapat surat penunjukan ya, sekitar ada 100-an sekolah kemarin ya. Nanti bisa dibaca detailnya. Nah, ini standarisasinya. Saya juga akan percepat. Nah, kemudian pemasangan stiker atau pemasangan partisi. Jadi, kami berikan standarisasinya untuk partisi itu dari kaca ya Bapak Ibu. Sehingga apa? Pengunjung itu bisa lihat, oh proses pengerjaannya seperti ini, betul-betul dikerjakan seperti itu. Jadi, ada rasa kepercayaan dari customer ketika datang ke unit produksi atau teaching factory-nya Bapak Ibu. Betul. Jadi customer bisa lihat. Jadi di partisi dengan kaca, kemudian ditempel stiker S. Betul. Jadi customer masih bisa ngintip ya Bapak Ibu. Nah, ini kondisi di front office. Nah, nanti akan sedikit berbeda, standarisasinya ketika sekolah sudah bertransformasi ke AxioCare. Nah, apa perbedaannya? Kalau di klinik komputer di depan itu hanya sekedar diterima ya Bapak Ibu, pengerjaannya ada di back office. Tapi nanti di AxioCare, nah pengerjaannya langsung di depan customer. Nanti kita akan tunjukkan, kita akan kupas lebih detail nanti di standarisasi AxioCare gitu. Nah, untuk klinik komputer saya hanya tampilkan sekilas ya Bu, karena ini di tahun kemarin kita juga udah bahas detail. Ya, ini untuk standarisasi kursi. Nah, kemudian ini untuk area back office-nya, ya, area teknisi, ya tentu ada meja teknisi dengan standarisasi mejanya. Nanti detailnya juga sudah ada peralatan, kemudian dilengkapi dengan peralatan untuk penyimpanan. Ada rak, ada lemari, kemudian nanti ada kotak penyimpanan. Nah, kalau untuk kursi, ya standarnya kursi yang ada senderannya ya Bapak Ibu ya. Bentuknya apakah harus sama seperti ini? Tidak Bapak Ibu, silakan disesuaikan. Yang penting ada senderan. Gitu. Kenapa? Karena nanti kerjanya dari teknisi ini akan lama ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi kalau nanti disamakan dengan kursi customer yang di depan yang hanya bulat tanpa senderan, ya nanti cukup lelah buat itu. Nah, kemudian dilengkapi dengan penyimpanan. Penyimpanannya ada rak yang terbuka, kemudian ada almari yang tertutup. Nah, kenapa ada yang terbuka, ada yang tertutup? Untuk yang terbuka ini digunakan untuk penyimpanan spare-part yang memang dibutuhin untuk bisa cepat diambil. Nah, kalau untuk yang almari ini digunakan untuk kalau misalkan nanti klinik komputernya Bapak Ibu ataupun nanti AxioCare-nya Bapak Ibu ini menyimpan unit ya Bapak Ibu. Mungkin ada customer yang juga ingin membeli unit baru. Nah, silakan nanti bisa juga dilayanin di klinik komputer ataupun di AxioCare. Nah, ini disimpannya di almari. Kenapa? Agar lebih aman gitu ya, dilengkapi dengan kunci. Jadi lemari yang tertutup dilengkapi dengan kunci. Untuk ukurannya seberapa? Apakah harus tinggi, kecil? Nah, silakan disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau misalkan, oh kayaknya
potensi penjualannya cukup besar, ya mungkin storage-nya, penyimpanan almarinya boleh dibesarkan gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan disesuaikan. Nah, ini di sini ada juga ilustrasi nanti penyimpanan seperti apa gitu. Nah, nanti detailnya pada waktu training offline kami juga akan tunjukkan Bapak Ibu realnya di AxioCare itu seperti apa. Kurang lebih ya seperti ilustrasi di kanan nih ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di dalam rak itu nanti simpan dalam kotak-kotak. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu familiar dengan kotak donat ya, nah yang transparan, nah seperti ini penyimpanannya. Kenapa harus transparan? Nah, agar nanti milahnya gampang Bapak Ibu, nggak perlu dibukain satu-satu, dilihat dari luar. Oh, ini partnya mainboard, misalkan. Oh, yang ini untuk monitor, misalkan. Oh, yang ini keyboard, misalkan. Sudah terlihat dari luar boxnya. Ini meja teknisi. Kita juga ada standarisasinya, nanti tinggal cek aja ya Bapak Ibu, kita sudah ada ukurannya, nanti tinggal diminta aja filenya ke kami. Nah, ini standarisasi untuk peralatan di teknisi. Apakah harus semuanya dipenuhi, apakah harus semuanya dilengkapi? Nah, idealnya memang seperti itu Bapak Ibu. Kalau nanti masih ada kurangnya 1-2 peralatan, bagaimana? Silahkan bisa dikomunikasikan dengan kami, termasuk juga kondisi ruangan ya Bapak Ibu. Nah, besar kecilnya mohon bisa dikomunikasikan dengan kami. Jadi kami tidak langsung menjudge, oh kalau nggak lengkap, kalau nggak sesuai persis dengan panduan kami tidak bisa jalan. Tidak, gitu. Silakan nanti bisa dikomunikasikan. Nah, ini terakhir grounding. Nah, ini sama seperti di kelas ya, Bapak Ibu sebenarnya. Jadi semua fasilitas yang kaitannya dengan perakitan, kaitannya dengan pekerjaan teknis, nah mohon bisa dilengkapi dengan fasilitas grounding. Kenapa? Ya, karena salah satu penyumbang kerusakan terbesar, di perangkat elektronik itu adalah elektronik discharge ya. Jadi sebenarnya tubuh kita ini banyak listriknya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk komponen elektronik listrik yang ada di tubuh kita tuh ibaratnya petir gitu. Memang nggak langsung putus, nggak langsung rusak gitu di jalur elektronikanya. Tapi lama-kelamaan, nah itu akan membuat putus jalur-jalur yang ada di mainboard. Gitu. Nah, ini transformasinya dari klinik komputer ke AxioCare SMK. Nah, untuk Bapak Ibu yang saat ini sudah berjalan klinik komputernya, nah nanti tinggal dirubah saja brandingnya dan disesuaikan standarisasinya, begitu. Karena beberapa sekolah kami sudah dapat update dari teman-teman IPR sudah menyediakan standarisasi dari klinik komputer, bahkan sudah menyamai standarisasi dari AxioCare. Nah, ini ilustrasinya. Nah, jadi untuk AxioCare itu secara nasional ada beberapa lisensi, Bapak Ibu. Nah, lisensi tertinggi atau beberapa level, ya level tertinggi itu levelnya platinum. Nah, kemudian ada gold dan nantinya berbarengan dengan teman-teman di SMK nanti ada AxioCare SMK. Nah, tentu masing-masing level ini standarisasinya berbeda Bapak Ibu. Untuk AxioCare Platinum, nah itu ada layanan one day service, jadi sehari itu harus kelar. Begitu. Nah, kalau nggak kelar bagaimana? Nah, kalau nggak kelar itu nanti akan ada unit pengganti dari Axio. Nah, seperti apa AxioCare Platinum tadi di video itu udah sempat dibikin ya. Ini saya share ulang aja videonya. Ini Ya, oke. Kelar. Nah, di sini kami peroleh info mengenai cara garansi dari produk Axio ya. Ternyata tinggal masuk ke website Axio aja ya. Jadi bisa ngecek sendiri nih, ini linknya ya. Standarisasi di AxioCare, nah ini yang pertama yang berbeda adalah yang paling terlihat adalah mejanya. Jadi kalau di klinik komputer silahkan bisa menggunakan meja
tanpa desain yang spesifik ya, Bapak Ibu. Tadi silakan kalau di ilustrasinya bisa menggunakan meja putih atau coklat seperti itu. Tapi kalau di AxioCare utamanya platinum, nah ini standarisasi mejanya, ini meja CS, meja teknisi. Meja CS-nya ini yang samping kiri dan kanan ya, Bapak Ibu. Kita juga udah siapin detailnya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau buat sendiri, ya tinggal jiplak. Sini sudah ada gambar teknisnya kami siapin. Ini untuk meja CS dan ini untuk meja printer. Nah, meja printer itu ada yang itu di tengah ya, Bapak Ibu. Di tengah, printernya diletakkan di tengah. Kemudian ya, itu gambar teknisnya. Kemudian meja teknisi. Nah, meja teknisi ini berbeda, Bapak Ibu, dengan meja CS ya. Nah, spesifikasinya juga berbeda. Nah, kalau CS tadi pada waktu di video, mungkin Bapak Ibu memperhatikan CS melayani customer itu posisinya berdiri ya, Bapak Ibu. Posisinya berdiri. Ya, meskipun nanti mungkin pada saat nunggu boleh duduk gitu, tapi ketika ada customer datang, nah sikapnya harus sikap siap gitu, harus berdiri gitu. Nah, melayani dengan senyum, dengan ramah gitu. Nanti pada waktu training offline, nah kami nanti akan juga berikan pendampingan standarisasi layanannya seperti apa gitu. Nah, mungkin mirip ketika Bapak Ibu datang ke swalayan yang sudah merajai di Indonesia ya, ada Februari Mart ya, sama Januari Mart, di mana mereka juga punya standarisasi. Jika ada orang masuk, selamat datang di Februari Mart, misalkan seperti itu. Nah, nanti di AxioCare juga kita akan dampingi standarisasi pelayanan customer service-nya seperti apa. Nah, kembali lagi ke slide yang saya share. Nah, untuk meja teknisi perbedaannya di sini ada barrier di samping depan dan kanan kiri, Bapak Ibu. Di sini. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya ketika nanti teknisi itu melakukan pembongkaran, part-partnya tidak jatuh seperti itu. Nah, ini mohon nanti bisa diperhatikan ketika memang sekolah nanti membuat meja sendiri ya. Gitu. Nanti gambar teknisnya kami juga udah siapin. Tinggal diberikan ke ini ya tukang mebelnya mungkin gitu. Atau di sekolah punya jurusan prianya misalkan ya, jurusan perkayuannya misalkan, silakan bisa nanti dibuat sendiri oleh teman-teman di SMP. Nah, kemudian apa benefitnya ketika sekolah bisa menjalankan komputer, kemudian bisa bertransformasi bahkan ke AxioCare SMK. Nah, ini yang pertama, berhak menerima layanan berhak memberikan layanan purna jual Axio yang berlaku secara nasional. Jadi, misal contoh Bapak Ibu sekarang SMK-nya ada di Medan misalkan. Kemudian ada orang Medan yang merantau di Jakarta. Nah, beli laptop Axio-nya di Jakarta, kemudian pulang kampung di Medan seperti itu. Nah, ketika di Medan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, misalkan, tahu-tahu nggak diapa-apain, tahu-tahu ngeblank gitu layarnya. Nah, di SMK-nya Bapak Ibu itu sudah boleh berhak menerima dan memberikan layanan purna jualnya. Tentu nanti bagaimana proses teknisnya. Nah, ini yang kedua, Bapak Ibu nanti sudah terintegrasi dengan sistem di AxioCare pusat. Nanti kita juga akan perkenalkan aplikasinya namanya NetVision. Nanti akan ada tim dari AxioCare pusat atau dari tim IT Klinik. Gitu. Nah, ketika sekolah Bapak Ibu memberikan layanan purna jual, kemudian sudah terintegrasi secara sistem, nah nantinya akan ada insentif. Nah, setiap ada part atau unit yang berhasil diberikan layanan purna jualnya tersebut. Gitu. Nah, untuk sekolah yang sudah memberikan layanan purna jual tadi, sudah menjalankan program layanan di klinik komputernya, atau mungkin sudah bertransformasi jadi AxioCare SMK, nah nanti akan diberikan publikasi secara nasional. Nah, tidak hanya publikasi dari Axio, nama dari sekolah akan masuk di websitenya AxioCare atau masuk di websitenya IT Klinik,
Ya, kami akan sebarkan secara nasional. Nah, tadi Pak Timi sudah memberikan kabar bahwa teman-teman SMK ini saat ini itu diminta kolaborasinya di Kemendikbud Ristek gitu. Jadi tidak hanya dikenal di Direktorat Vokasi, tapi dikenal di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek begitu. Jadi nanti akan dipublikasikan secara nasional. Tentu ini adalah benefit yang cukup mungkin akan membantu ya SMK, di mana SMK pasti nanti akan butuh ya Bapak Ibu untuk dikenal mungkin oleh teman-teman atau adik-adik di SMP misal. Nah, ini mudah-mudahan bisa memberikan benefit, meskipun mungkin benefitnya secara tidak langsung seperti itu. Nah, program ini nantinya untuk teman-teman SMK dari klinik komputer bertransformasi menjadi Axio Care SMK. Nah, kita akan jalankan timeline-nya seperti ini. Nah, di bulan Januari ini kami sudah lakukan penjaringan, seleksi sekolahnya, dan hari ini kita lakukan sosialisasi BIMTEK khusus untuk klinik komputer dan Axio Care SMK. Nah, nanti di bulan depan, di Februari, kami akan menyelenggarakan training offline-nya, Bapak Ibu. Nah, tenang Bapak Ibu, kalau misalkan Pak sekolah kami belum siap, sarprasnya dan lain sebagainya belum ada seperti itu. Nah, atau mungkin yang sudah ada, kita sudah ada klinik komputernya tapi belum mendekati standarisasi dari AxioCare. Nah, nanti kita akan berikan waktu Bapak Ibu, tidak harus disiapkan sekarang gitu. Kita berikan waktu, nanti bisa disiapkan setelah training offline gitu. Karena nanti di training offline kami akan menjelaskan lebih detail, dan nanti di sana Bapak Ibu akan kami ajak untuk role play seperti apa sih pelayanannya di klinik atau bagaimana pelayanannya di AxioCare standar. Nah, yang perlu dipastikan tadi Pak Timi juga udah sounding di awal ya, yang perlu disiapin adalah SDM-nya, kesiapan dari sekolahnya dulu. Nah, kami mengingatkan untuk Bapak Ibu pimpinan ataupun penanggung jawab Axio Class programnya. Nah, mohon bisa menunjuk pengurus ya atau nantinya yang akan menjadi teknisi di klinik komputernya atau di AxioCare-nya untuk bisa didaftarin. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa di capture layarnya atau mungkin bisa langsung di scan ya QR code-nya, atau di situ ada linknya, silakan bisa diketik, ada SID/PIC/KK ACP gitu. Nah, silakan bisa disimpan Bapak Ibu. Yang pertama perlu dilakukan oleh sekolah adalah ya ini mengumpulkan data pengelola dari klinik komputernya atau AxioCare SMK-nya. Nah, mudah-mudahan materi pertama ini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kita tidak buka sesi tanya jawab di setiap materi, tapi nanti di akhir materi. Nah, kebetulan waktu saya pas nih 15.30 ya, jadi waktu yang diberikan 30 menit setiap sesi materinya Bapak Ibu. Nah, tapi tenang, kalau Bapak Ibu masih ada yang gantung, oh ini kayaknya saya kurang jelas dan lain sebagainya, nanti di sesi akhir kita akan buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Gitu. Ya, dari saya untuk sesi materi yang pertama, penyiapan klinik komputer AxioCare SMK, saya kira cukup. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi nanti di sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Pak Muzaki yang telah menyampaikan dan menjelaskan materi mengenai penyiapan TEFA klinik komputer di pertemuan kali ini. Yang selanjutnya akan ada pemaparan materi standar layanan dan RMA klinik komputer yang akan dibawakan oleh Pak Rizal selaku Kepala Teknisi. Untuk Pak Rizal, dipersilakan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Selamat sore bagi Bapak-Bapak dan Ibu semua. Akhirnya ya Bapak Ibu semua, ya setelah pembahasan TOT kita, training offline kita, mungkin dari beberapa sekolah sudah training bareng saya ya. Jadi sempat kita singgung nih Bapak-Bapak semua bahwa kita itu akan mendekati dengan AxioCare SMK supaya RMA-nya lebih mudah dan juga dari segi proses klaimnya lebih lancar gitu. Oke, dan untuk beberapa sesi tadi mungkin sudah disampaikan ya Bapak Ibu semua.
untuk dari segi aspek tempat dan juga ruangan. Nah, dari segi saya ada pemaparan dan poin-poin utama mungkin yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu dari segi tadi Bapak Ibu, yaitu SDM-nya. Jadi nanti Bapak Ibu mohon untuk selektif sekali untuk timnya. Walaupun Bapak Ibu semua tadi sudah tahu untuk ruangannya, ada ruangan customer service, ada ruangan teknisi maupun ada ruangan produksi. Nah, itu semua tetap satu kerjaan atau satu job desk, yaitu service Bapak Ibu. Nah, jadi pentingnya tim untuk kerjasama gitu ya. Jadi jangan sampai eh, timnya itu tidak berkarakter Bapak Ibu. Karena untuk eh, bidang kita itu untuk Akhilkar SMK kan bergerak di bidang jasa masuknya. Nah, jadi harus mempunyai jiwa pelayanan yang baik supaya istilahnya meningkatkan kepercayaan untuk konsumen yang akan servis ke Akhilkar SMK tersebut. Nah, yang pertama ini tentang penginputan Bapak Ibu. Nah, penginputan kita eh, selain dari memakai Net Vision Bapak Ibu, saya akan screen mengenai ini Bapak Ibu, ada namanya itu Trello. Nah, jadi di penginputan kita itu selain Net Vision, ada namanya itu Trello. Di sini itu kita memanajemen servis kita. Nah, di sini ada D15, M01, Y24, mungkin Bapak Ibu paham gitu ya sebelumnya bahwa ini tuh tanggal, bulan, dan tahun saat proses servis, penginputan servis. Nah, di sini Bapak Ibu di komentar deskripsinya seperti informasi usernya. Nah, ini saya ambil contoh dari SMK Budi Utomo Bapak Ibu. Nah, nama unitnya apa, lalu spesifikasinya seperti apa. Nah, dan di sini kondisi saat diterima Bapak Ibu. Kondisi bisa diterima seperti apa. Lalu di bawahnya ini ada komentar dari teknisinya Bapak Ibu. Nah, seperti halnya ini komentarnya sudah diterima tanggal berapa. Lalu ada proses klaim pengajuan RMA-nya. Lalu RMA sudah diterima tanggal berapa serta saat pengecekan pun ada komentarnya Bapak Ibu. Jadi di sini part SSD sudah kami cek dan dinyatakan normal serta di software HDD Sentinel health-nya 100% normal. Nah, lalu jangan lupa juga teknisinya itu dilampirkan Bapak Ibu hasil daripada diagnosanya. Soalnya kalau hanya sebatas istilahnya tidak ada bukti ya Bapak Ibu, teknisinya tidak ada mencantumkan bukti datanya. Nah, itu tidak akan istilahnya tidak akan kuat gitu buktinya. Nah, dan yang paling utama itu kondisi saat diterima Bapak Ibu. Nah, ini supaya kita menghindari istilahnya konsumen yang tidak jujur gitu. Contohnya misalkan CS itu tidak menginput kondisi saat diterima. Nah, misalkan kondisi saat diterimanya itu ternyata ada baret di unitnya atau misalkan bautnya ternyata memang hilang, tidak lengkap. Nah, nantinya repot kalau misalkan sampai tidak dicatat di sini soalnya ada tanda tangan penerima servisnya siapa dan juga tanda tangan customer service-nya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti wajib punya Trello untuk manajemen servisnya supaya terpantau servisannya mulai dari penginputannya dan juga hasil diagnosa teknisinya seperti itu. Jadi lebih ditekankan kepada sikap dan juga sistemnya Bapak Ibu harus cocok. Nah, kalau untuk cara pengajuannya kita menggunakan Efficient ini yang langsung dari TDI untuk Akhilkar SMK-nya. Nah, untuk cara mengecek SN dan juga garansinya, Bapak Ibu tinggal masukkan serial number-nya di sini. Nah, nanti akan ada keterangan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi untuk garansinya ada centang checklistnya dan juga masa garansinya. Nah, ini
habisnya di tanggal 27 bulan 1 2024. Nah, ini habisnya 2 hari lagi Bapak Ibu. 2 hari lagi. Nah, untuk customer service-nya nanti diisi saja untuk akun masternya, customer-nya, lalu diisi atas namanya, atas nama misalkan saya isi atas nama saya pribadi. Lalu untuk nomor handphonenya, nah di sini alamat konsumennya. Lalu untuk notnya atau catatannya yang tadi Bapak Ibu, kondisi saat diterima. Jadi kondisi saat diterimanya ternyata memang unit Bapak Ibu. Nah, unit tersebut wajib dicek. Nah, pengecekan itu ada 3 tahap Bapak Ibu, atau istilahnya kita sebut QC atau quality control. Nah, QC itu ada 3 hal, yaitu yang pertama ada QC fisik, ada QC fungsi, dan juga ada QC kelengkapan. Nah, jadi Bapak Ibu sebelum input servisan di sini itu wajib cek 3 tahap tersebut. Nah, kalau misalkan QC fisik itu diantaranya Bapak Ibu cek keseluruhan body unitnya. Nah, di laptop itu kan ada top case, ada bottom case, ada frame LCD, ada frame keyboard. Nah, itu dicatat semua. Misalkan di bagian frame keyboard ternyata ada baret gitu ya. Nah, ini dicatat saja Bapak Ibu. Itu. Khawatirnya kalau tidak dicatat gitu ya, di kemudian hari ternyata proses servisnya tuh sudah selesai nih. Sudah selesai dan user mau ambil unitnya, nah ternyata usernya itu komplain. Nah, ini kenapa unit saya misalkan asalnya mulus gitu ya, ternyata saat sudah selesai servis ada baret nih gitu ya, atau misalkan ada bekas kegores. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah ada bukti di sini di catatan ini di kondisi saat diterima, nah nanti jadi bukti bahwa saat penerimaan unit sudah ada baret sebelumnya gitu. Nah, soalnya ini paling penting tuh di sini Bapak Ibu untuk untuk ruangan CS untuk saat penginputan. Nah, misalkan saya isinya frame keyboard, lecet seperti itu. Nah, nanti tinggal di set saja. Nah, ini sudah selesai. Nah, bentuk surat servisnya seperti ini hasil printout-nya. Nah, di sini Bapak bisa pastikan lagi, Bapak Ibu bisa pastikan lagi atas nama siapa customer service-nya, lalu serial number-nya berapa, nah, masa garansinya ada. Nah, di sini untuk kelengkapannya Bapak Ibu, jika yang di input itu berserta chargernya, baterainya juga, serta kartu garansi, ini di checklist manual saja. Nah, lalu di bagian customer dan CS ini di tanda tangan. Ya, seperti itu. Oke, untuk standarisasi untuk membedakan mana yang void dan tidak, Bapak Ibu, saya mungkin jelaskan lagi untuk materi RMA ya ada beberapa yang perlu saya ingatkan. Nah, ini untuk beberapa contoh part yang void Bapak Ibu. Jadi ada motherboard. Nah, ini kalau kondisinya seperti ini ada defect atau cacat di bagian partnya seperti gambar ini ada gosong di bagian port chargernya maupun di IC powernya. Nah, ini sudah jelas tidak bisa diklaim Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti saat proses penginputan ada cacat seperti ini malah diklaim garansi gitu, atau misalkan salah informasi kepada customer, akhirnya nanti bisa salah paham nih Bapak Ibu. Nah, jadi nanti saat proses penginputan wajib dicek dulu. Nah, nanti berhubung dengan kondisi ruangan Bapak Ibu. Tadi kan sudah dijelaskan di sebelumnya bahwa ruangan CS itu saat penginputan ada berdampingan dengan teknisi saat pengecekan. Nah, di situ itu peruntukannya supaya nanti bila mana CS Ibu menanyakan bahwa histori servisnya itu seperti apa. Misalkan usernya itu bilang bahwa unitnya sempat jatuh atau misalkan terkena air dan sebagainya. Nah, itu kan kemungkinan bakal ada void Bapak Ibu di unitnya. Nah,
peruntukan servis ada di depan itu supaya langsung dicek di depan usernya, di depan konsumennya gitu. Jadi misalkan user sudah bilang sempat kena air, nah dibukanya itu di depan konsumennya supaya mereka pun tahu bahwa unit ini tuh void karena terkena air tadi. Jadi bisa langsung dilihat proses pembongkaran unitnya. Nah, lalu ada apa berikutnya? Ada LCD. Nah, sudah jelas kan kalau LCD jatuh atau misalkan retak, pecah dan sebagainya, ini tidak bisa diklaim karena human error atau kesalahan pengguna tadi. Nah, ini juga sama untuk ini pecah di bagian liquidnya, Bapak Ibu. Liquid LCD-nya, bagian dalam LCD-nya pecah, akhirnya LCD-nya kondisinya hitam seperti ini dan lama-kelamaan pasti akan membesar, Bapak Ibu. Ya, ada keyboard juga. Nah, bagian tadi untuk bagian frame-nya. Jadi kalau untuk frame keyboard ini sudah patah seperti ini tidak bisa diklaim Bapak Ibu. Terkecuali baret halus, baret karena pemakaian, karena ya, jangka pemakaian user atau konsumen, nah ini bisa diklaim. Tapi kalau misalkan sudah patah karena jatuh gitu kan kesalahan pengguna tidak bisa diklaim juga. Nah, lalu ada hard disk atau sekarang sudah SSD. Ini juga ada segel khusus di bagian partnya. Nah, ini jangan sampai secara segelnya pun sudah lepas atau sudah rusak. Ini dianggapnya juga sudah void garansinya. Oke. Lalu ada alur dasar teknisnya, Bapak Ibu. Nah, saya buatkan seperti ini alur dasar teknisnya untuk troubleshooting. Nah, ini untuk teknisi ya, Bapak Ibu. Jadi untuk mempermudah teknisinya, kita bagi menjadi dua, ada software dan juga hardware, Bapak Ibu. Nah, untuk hardware ini, diagnosa kerusakan, itu hal yang mendasarnya menggunakan part dengan cara pergantian spare part. Jadi Bapak Ibu diagnosanya coba ditukar untuk kerusakannya, untuk keluhannya dengan spare part yang memang kemungkinan kerusakannya itu. Atau bisa menggunakan software. Nah, di sini ada software yang standarisasi kita, Bapak Ibu, ada burn-in test, ada HW Monitor, ada Sentinel, Minitool, K-test, dan lain-lain. Jadi hasil diagnosa Bapak Ibu seperti tadi saya singgung di awal itu wajib dilampirkan di Trello-nya Bapak Ibu. Di bagian komentar nanti dijelaskan bahwa hasil diagnosa softwarenya atau hasil monitoring softwarenya bahwa lulus gitu atau normal gitu. Seperti HDD Sentinel ini peruntukannya untuk hard disk, untuk SSD, media penyimpanan lain. Nah, di sini bisa dicek Bapak Ibu. Untuk HW Monitor ini untuk cek temperatur suhu unitnya maupun baterai health-nya atau kesehatan baterainya. Nah, untuk burn-in test ini untuk running atau benchmark. Jadi di mana ketahanan daya unitnya bisa sampai berjam-jam atau tidak, untuk daya prosesornya apakah sempat drop untuk kinerjanya. Nah, ini bisa dicek di burn-in test ini. Seperti itu. Nah, untuk pergantian spare part-nya ini teknisi itu harus bisa memastikan bahwa kerusakan ada komponen part tertentu. Lalu teknisnya itu wajib mengetahui cara melepas, memasang partnya yang dibutuhkan dengan benar. Nah, lalu untuk berikutnya memastikan apakah part baru yang terpasang memerlukan install driver atau tidak. Nah, ini kalau pergantiannya sudah part baru ya Bapak Ibu. Soalnya kalau sudah ganti part baru itu beberapa part perlu install driver ulang Bapak Ibu. Nah, yang terakhirnya lalu di running untuk memastikan part baru itu bisa istilahnya normal. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nih kalau sudah mengklaim RMA atau sudah ganti part itu jangan sampai hanya dicek selama 1 atau 2 jam gitu. Kami sarankan dicek ulang beberapa jam dan besoknya dipastikan kembali gitu. Lalu menggunakan multimeter atau jumper. Nah, sudah mungkin beberapa yang dipraktikkan ya saat TOT offline. Nah, ini ada tes pada lampu indikator, cek adaptor menggunakan multimeter.
serta di jumper power on pada motherboardnya, Bapak Ibu. Nah ini sudah dipraktekkan mungkin, dan juga nanti kita akan ada pelatihan offline lagi. Boleh nanti dipraktekkan cara jumper power on melalui motherboard. Itu untuk laptop. Kalau untuk komputer di pin panel ya Bapak Ibu sudah paham. Tapi kalau untuk di laptop ada caranya untuk motherboard yang menggunakan sistem onboard. Ini ada caranya. Lalu untuk software nih Bapak Ibu, untuk software ini jika keluhannya ada file system yang hilang gitu kan atau error, ini teknisi juga harus mempunyai dasar paham install direct atau Visual C++, install.NET atau Net Framework. Nah, lalu kalau untuk sistem operasi yang core, sudah paham cara recovery-nya nih, cara re-image dan juga install ulang sistem operasi. Lalu untuk driver yang hilang, itu bisa cek pada device manager, lalu update drivernya atau reinstall drivernya ulang, di-reinstall ulang. Yang terakhir itu install driver dengan cek ID-nya, cek ID hardware terlebih dahulu. Nah ini di cek ID itu di device manager Bapak Ibu, supaya compatible atau sesuai dengan hardware-nya. Nah ini yang ketiga harus tahu install drivernya. Mungkin kan kalau misalkan install yang Bapak Ibu ketahui gitu ya, install driver itu sudah dipermudah gitu ya dengan cara cari di website resminya atau menggunakan kasetnya gitu. Nah kalau untuk yang ketiga ini secara manual gitu, apalagi memang unit yang sudah lama gitu ya, yang sudah drivernya mungkin lama kelamaan sudah tidak ada. Nah ini tuh harus dicek ID hardware-nya. Nah caranya ada di device manager Bapak Ibu, di bagian detail dan juga hardware ID-nya. Nah dicek di sana. Nah paling ini saja untuk kalau dasar teknisnya. Jadi ini mungkin jadi patokan Bapak Ibu supaya nantinya untuk memilih tim teknisnya, tim customer service-nya, yaitu tadi mempunyai dari segi teknis mempunyai hal dasar teknis ini, dan juga untuk tim kerjasamanya. Nah itu wajib mempunyai karakter di bidang jasa, karena kalau karakter di bidang jasa kan seumpamanya walaupun mereka cuma kerja di teknisi gitu ya atau di CS, mereka mempunyai jiwa istilahnya merasa jadi customernya gitu. Gimana caranya supaya servisan bisa cepat? Yang keduanya gimana caranya supaya servisan ini rapih gitu ya, tidak berantakan, tidak istilahnya serius gitu ya. Gitu. Jadi itu yang utama, dan yang keduanya untuk teknisnya ya ini perlu punya dasar teknis seperti ini. Oke, untuk CS juga Bapak Ibu saya lampirkan. Oke. Nah ini saya lampirkan form checklist Bapak Ibu. Jadi nanti boleh diterapkan untuk Bapak Ibu semua untuk form checklist ini. Nah, saya biasanya untuk tim baru saya maupun untuk anak-anak prakerin atau yang magang, ini saya kasih checklist penerimaan customer gitu. Nah, di sini ada beberapa poin, ada 11 poin. Nah, di sini yang pertama itu berdiri dan memberi senyuman saat customer datang. Nah, ini dilakukan atau tidak nih gitu saat customer datang, lalu memberi salam dan mempersilahkan customer duduk, menanyakan nama customer dan keperluannya apa, mendengarkan pernyataan keluhannya. Nah ini wajib Bapak Ibu. Jadi saran saya Bapak Ibu juga siapkan checklist penerimaan customer ini supaya tim customer service-nya paham gitu untuk job desk setiap harinya. Karena yang utama itu ya tadi untuk sikap dan karakternya harus diasah gitu ya, supaya user itu atau konsumen itu tidak kapok gitu ya servis di Axiocare SMK Bapak Ibu semua gitu. Jadi dengan pelayanan yang baik gitu kan nanti akan timbulnya kepercayaan customer, akan meningkatnya reputasi Axiocare SMK-nya gitu ya. Nah di sini ada beberapa poinnya, boleh nanti dibuatkan seperti ini Bapak Ibu. Itu menanggapi customer dengan bahasa tubuh yang baik, memastikan
kerusakan unit dan yang dikeluhkannya, menjelaskan prosedur kerja, membuat surat tanda terima servis yang ditandatangani, menanyakan apakah ada hal yang lain yang mungkin bisa dibantu selain daripada servis maupun keluhannya gitu ya. Lalu setelah itu senyum dan memberikan ucapan lah gitu kepada customer setelah pergi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan untuk di CS juga ya Bapak Ibu harus tahu ini di sini akan ada untuk poin nomor 7 memastikan kerusakan unit yang dikeluhkan customer. Jadi kadang Bapak Ibu CS itu hanya sebatas tahu istilahnya penerimaan unitnya gitu, tapi mereka tuh tidak tahu diagnosanya. Jadi customer service itu wajib juga tahu diagnosanya, walaupun hanya istilahnya beberapa persen atau mendasar lah gitu. Jadi jangan sampai nih, misalkan usernya menanyakan servisan, kenapa tidak display gitu ya, kenapa misalkan laptop saya seperti ini, seperti itu, nah usernya malah langsung CS-nya itu malah malah kabur ke teknisi gitu ya, malah minta bantuan teknisi ke belakang. Nah itu kurang baik gitu ya dilihatnya. Jadi eh, CS juga wajib belajar diagnosanya, wajib belajar hal teknisnya supaya saat ngobrol dengan customer mereka itu paham gitu keluhannya apa, kerusakannya apa gitu. Penyebab kerusakannya itu kemungkinannya dari apa, itu wajib dipelajari Bapak Ibu semua. Nah, ini untuk standarisasi penerimaan servisnya. Nah, ini jadi poin penilaian. Ini biasanya saya diterapkan dari 1 bulan awal, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan hal ini diterapkan, dilakukan atau tidak, ini jadi nantinya kebiasaan gitu. Jadi habit gitu, Pak. Oke, jadi untuk penginputan dan juga RMA-nya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi memang ya tadi saya ulangi, walaupun kita berbeda-beda ruangan, Bapak Ibu, tadi kan ada ruangan CS-nya, ada ruangan teknisinya, tapi tetap semua alur itu yaitu satu kerjaan gitu ya. Walaupun memang masing-masing job desk-nya beda-beda. Untuk job desk CS itu komunikasi langsung dengan customer-nya, untuk teknisi itu perbaikannya. Tapi istilahnya kedua divisi itu saling ketergantungan gitu, saling harus kerjasama. Karena kalau misalkan macet di CS atau ada salah informasi dari CS, akan terus salah ke teknisinya juga Bapak Ibu. Nah, selain daripada itu, misalkan teknisinya salah diagnosa dan sebagainya, akan berakibat nggak baik juga ke CS gitu, akan salah konfirmasi, akan salah penjelasannya juga gitu. Jadi ini wajib diterapkan Bapak Ibu, wajib diterapkan untuk komunikasinya antara CS dan juga teknisi, serta berikan checklist seperti ini Bapak Ibu. Begitu. Nah, selain daripada itu, ada lagi satu hal mungkin dari segi teknis, Bapak Ibu. Nah, dalam segi teknis, oke, Trello-nya lagi, Bapak Ibu. Nah, ini untuk di Trello ini wajib Bapak Ibu diterapkan. Saya kasih contoh lagi. Nah, di sini wajib dikomentar Bapak Ibu untuk teknisi. Jadi kan dari beberapa servis gitu ya. Kalau kebanyakan teknisi itu hanya berprogres pada servisannya. Dan yang saya istilahnya lihat, memang teknik ini wajib diingatkan teknisnya seperti ini supaya membantu tadi tim customer service. Nah, kalau penginputan service itu memang sudah cukup di bagian admission saja, Bapak Ibu. Nah, di sini.
Jadi penginputan tadi ini tuh sudah terinput di sini di sistem NetVision. Nah, ini yang sudah tadi saya input, serial nomornya berapa, deskripsi kerusakannya apa. Nah, di sini saat proses penginputan. Tapi yang spesialnya di kita gitu ya, Bu, ya kita menggunakan manajemen Trello tadi. Nah, di Trello tadi supaya setelah hasil penginputan di NetVision tadi, di pengajuan kita ke istilahnya ke pusat ya, ke TDI, nah kita di manajemen lagi di Trello supaya kita tahu untuk teknisinya progres tanggalnya kapan, gitu. Lalu untuk deskripsinya apa. Nah, di sini ada keterangannya juga bahwa part sudah dikirim tanggal berapa gitu ya. Untuk apa pernyataan normal dan tidaknya juga ada disertakan dan juga foto hasil diagnosanya. Nah, ini juga yang utama, saling mendukung ya Bapak Ibu untuk customer service, untuk teknisi ini wajib saling komunikasi dengan baik karena tadi kalau salah informasi dari customer service atau salah informasi dari teknisi itu bisa berakibat fatal seperti itu. Oke, paling itu saja dari saya. Mungkin saya cukupkan saja dan saya teruskan ke MC mungkin. Baik, terima kasih kepada Bapak Rijal yang telah menyampaikan dan menjelaskan materi mengenai standar layanan dan RMA klinik komputer di pertemuan kali ini. Yang selanjutnya akan ada pemaparan materi penanganan Chromebook dan pengenalan NetVision yang akan berlangsung bersama tim IT Klinik. Untuk yang bersangkutan dipersilakan. Halo, selamat sore semuanya Bapak Ibu. Terima kasih MC. Perkenalkan saya dengan Amin. Bapak Ibu, saya perwakilan dari Service Center Aksio Indonesia. Di sini saya coba akan men-share lah ya, terkait dengan penanganan servis Aksio Chromebook. Dan untuk tadi sebelumnya kan tadi nanti akan ada pembahasan tentang NV ya Bu, ya, proses NetVision lah di AxioCare SMK. Nah, sepertinya ini udah dibahas sama Mas Rizal semuanya. Jadi nanti pada saat saya present mungkin saya akan lebih banyak menerangkan atau menjelaskan tentang handling komplain yang service Axio Chromebook-nya. Izin sharing sebentar ya Pak. Oke. Oke, langsung aja. Di depan monitor Bapak Ibu ini sudah saya gambarkan secara simpel proses atau alur proses servis Chromebook non CDM. Nah, kalau dia belum tahu CDM itu apa, CDM seperti sistem operasi lah Pak. Bu. Jadi CDM itu adalah lisensi dari Google yang dibutuhkan admin IT atau operator sekolah untuk dapat mengelola berbagai perangkat Chromebook sekaligus dari satu platform cloud. Nah, ini dari Google. Jadi saya bahas yang kerusakannya itu bukan dari operasi sistemnya. Nah, contohnya apa sih? Contohnya seperti misalnya ada kerusakan di keyboard, misalnya ada kerusakan di PSU atau chargernya. Nah, itu tidak masuk ke dalam penggantian CDM. Jadi dia tidak akan ada impact-nya untuk CDM-nya. Nah, dengan begitu prosesnya yang ada tampak di layar depan Bapak Ibu. Jadi yang saya ada warna-warni ini ada biru, orange sama hijau itu saya gambarkan itu adalah user, kemudian ada logo yang AxioCare SMK ini otomatis ada di depan apa namanya di daerahnya Bapak Ibu. Kemudian nanti akan ada dibantu dari admin support TDI yang akan mengurus tentang spare part yang berhubungan dengan servis di AxioCare SMK. Lalu ada juga yang berhubungan kita, karena tadi berhubungan dengan spare part, maka kita perlu berhubungan dengan namanya gudang ini. Nah, proses simpelnya seperti yang kita sudah jalankan di AxioCare Gold. AxioCare SMK ini nggak jauh bedanya dengan Gold, Bu, Bapak.
Jadi pertama usernya itu akan membawa Chromebook yang rusak, itu otomatis. Kemudian nanti datang ke SMK, ke Axel Care SMK, kemudian dari tim CS-nya seperti tadi sudah di-share sama Mas Rizal, sama sebelumnya Mas Zaki, maka akan dicek nih kerusakannya, gitu kan. Dari Chromebook ini rusaknya apa? Nah, tadi kalau sudah ternyata udah ditahu nih, diinfokan sama pelanggan, Mas atau Mbak, ini ada service Chromebook, ada unit Chromebook yang rusaknya misalnya di keyboard. Ini rusaknya nggak bisa di-charger, berarti chargernya gitu. Nah, lalu udah dicek sama tim CS, kemudian tim CS ini nanti input kembali yang ada tadi saya jelaskan sama Mas Rizal, input kembali di NetVision kami, di sistem kami, lalu nanti akan diberikan ke teknisi, ini benar nggak kerusakannya, apa, benar nggak, valid nggak tentang yang diinfokan sama pelanggannya. Misalnya kerusakannya di keyboardnya, berarti nanti teknisinya dari Axiocare SMK itu akan request, akan menganalisa, kita butuh spare part keyboard gitu. Nah, nanti dari proses NV tersebut akan diterima nih sama admin support dari Axio Indonesia yang akan mengcover atau menghandling permintaan dari Axiocare SMK. Nah, kemudian setelah permintaan, nanti akan di follow up nih dari admin tersebut, akan follow up ke gudang gitu. Ada nggak spare partnya nih yang diminta sama Axiocare SMK A misalnya gitu kan. Nah, nanti akan dicek nih sama gudang. Oke, ada. Nah, nanti akan gudang itu akan melakukan pemenuhan. Nah, for info untuk gudangnya ini kita ada di Cakung ya Bapak Ibu. Dan ada sebagian lagi ada di Surabaya. Nah, nanti gudang ini akan info ke admin supportnya nih Bapak Ibu, bahwa oke, ada misalnya ada keyboard Chromebook, oke, ada, butuhnya berapa, satu, oke. Lalu nanti dari gudang tersebut akan kirim dengan konfirmasi ke admin support ke Axiocare SMK-nya langsung, ke alamat sekolahnya langsung gitu. Jadi nggak kirim ke mana dulu, nyampe dulu nggak, tapi dari gudang kami dari Cakung atau di Surabaya itu akan langsung kirim gitu, akan langsung kirim ke alamat sekolahnya gitu. Nah, sebelum nanti akan dikirim, nanti akan admin support kami nanti akan konfirmasi nih ke tim sekolahnya, ke tim PIC-nya, CS atau teknisnya, bahwa permintaan spare part-nya itu sudah dikirim dari gudang kami dan mohon ditunggu. Kemudian setelah udah dapat nih SMK-nya dari Axiocare SMK, ternyata udah terima nih spare part, maka langsung dilakukan perbaikan pada unitnya. Kemudian setelah perbaikan langsunglah dilakukan QC. QC itu masuk testing. Di testing ulang, testing sampai dengan tidak ditemukannya kembali kerusakan Chromebook-nya user. Nah, jika sudah semua selesai di QC dan memang tidak ditemukan kembali, maka tim CS-nya nih sekarang, tim CS-nya melakukan callback nih ke pelanggannya, Pak, Ibu, unit servis yang Chromebook yang kemarin itu kita sudah perbaiki. Mohon dibantu untuk pengambilan unitnya. Gitu. Nah, ini adalah proses Axio Chromebook, namun dengan kerusakan yang tidak berhubungan dengan CDM atau sistem operasinya. Tuh. Nah, lalu yang setelahnya ini yang berhubungan dengan sistem operasinya atau kita sebut CDM. Nah, ini kita untuk proses seperti apa, proses ini kita membutuhkan banyak eh, pihak nih. Jadi nggak cuma ada pelanggan, Axiocare SMK, kemudian Axiocare Oke, Pak Amin. Halo, Pak Amin. Sudah terputus ya? Tapi share screen-nya masih... Oh, oke, terputus.
Oke, kita coba kontak Pak Amin kembali ya, Bapak Ibu, mohon ditunggu mungkin 2-3 menit. Ya, Bapak Ibu. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Amin, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Itu mungkin langsung saya ambil alih. Eh, Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi kita eh, tidak jawab dulu. Justru saya akan memberikan pertanyaan ke Bapak Ibu. Mungkin di sini ada yang bingung, ada klinik komputer, kemudian ada AxioCare, kemudian tadi ada Trello, ada NetVision. Kok ada dua, seperti ada dua apa ya? Dua hal yang berbeda. Sebenarnya tidak berbeda, Bapak Ibu. Nah, mungkin pertanyaan ini ya, jadi saya menjawab dengan pertanyaan ya, Bapak Ibu ya. Tadi pada waktu Mas Rijal memberikan, mungkin saya undang juga Mas Rijal in frame ya. Jadi waktu Mas Rijal memberikan penjelasan perangkat yang void dan perangkat yang masih bisa diklaim garansinya, seperti itu. Nah, unit produksi, ya, jadi saya mengganti dengan istilahnya unit produksinya Bapak Ibu. Pertanyaan saya adalah, ketika ada masyarakat atau ada customer datang ke unit produksinya Bapak Ibu, kemudian di sana kondisinya adalah layarnya pecah. Nah, boleh nggak diperbaiki di SMK-nya Bapak Ibu? Kata kuncinya diperbaiki, Bapak Ibu. Boleh nggak diperbaiki di SMK-nya Bapak Ibu? Boleh jawab di kolom chat, boleh Bapak Ibu. Ada yang tidak, ada yang boleh. Oke, ada yang, nah, ada yang menjawab sangat tepat. Ya, ada yang menjawab sangat tepat. Ya, nggak bisa digaransi, tapi boleh diperbaiki. Nah, ini harusnya sudah bisa menjawab ya, Bapak Ibu, pertanyaan yang tadi di atas. Ada yang menanyakan, apakah bisa selain service center juga menjual perangkat komputer, kemudian apakah bisa juga menerima merek lain, ya. Nah, jadi harusnya sudah bisa terjawab. Jadi kenapa ada nama klinik komputer dan ada AxioCare SMK. Jadi kalau Bapak Ibu kenapa ada Trello dan kenapa ada NetVision. Nah, Trello itu digunakan untuk manajemen toko istilahnya, manajemen kliniknya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menjual, bisa menerima brand lain. Nah, silakan bisa di manage menggunakan Trello-nya Bapak Ibu. Nanti pada waktu training kita nanti akan juga dampingi bagaimana untuk bisa menyusun manajemen service menggunakan Trello. Trello itu open source ya Bapak Ibu dan free, Bapak Ibu bisa gunakan. Gitu. Tapi kalau kaitannya dengan produknya Axio, ya produknya Axio dengan layanan Purna Jual, nah Bapak Ibu nggak bisa selesaikan memperbaikinya sebatas dengan klinik komputer, sebatas dengan Trello, nggak bisa. Bapak Ibu harus lihat dulu, ya Bapak Ibu harus lihat dulu, ini masih berjalan garansinya atau tidak. Kalau garansinya masih berjalan, nah Bapak Ibu submit di Trello agar terdata, kemudian dilaporkan melalui NetVision. Gitu. Agar apa? Agar garansinya bisa diproses oleh pusat dan nantinya mendapatkan penggantian part. Kalau monitornya misalkan atau LCD-nya gitu, ya jadi blank, tapi tidak ada cacat fisik. Nah, kemudian dimasukkan serial number-nya, di situ keterangannya garansinya masih yes. Nah, Bapak Ibu tinggal kirim nantinya part yang rusaknya, part yang barunya akan dikirimkan balik ke sekolah. Nah, mudah-mudahan udah bisa terbayang ya Bapak Ibu ya. Karena saya yakin pasti banyak yang bingung. Ada klinik komputer, ada AxioCare SMK, ada Trello, ada NetVision, begitu. Nah, ini bukan dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu, tapi ini dua-duanya berkaitan. Ya, klinik komputer dengan AxioCare SMK itu saling terkait gitu. Tinggal nanti Bapak Ibu operasionalnya ini ya servisnya apa gitu. Kalau misalkan servisnya komputer rakitan ya silakan diterima gitu. Tapi kalau nanti misalkan servisnya unit
PC all-in-one-nya Axio. Nah, tunggu dulu. Tunggu dulu. Ini masih segel-kah? Serial number-nya masih garansi atau tidak? Nah, kalau nanti masih berjalan garansinya, nah, selain dengan Trello, dilanjutkan dengan NetVision. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Bapak Ibu ya. Dan kira-kira kalau saya sudah jawab seperti ini, harusnya sudah tidak ada pertanyaan lagi harusnya. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir, apakah AxioCare itu perlu ruangan baru lagi selain tidak perlu Bapak Ibu ya. Jadi ruangan sama tadi pada waktu saya menjelaskan penyiapan klinik komputer dan AxioCare SMK ruangannya sama. Ya, yang berbeda adalah operasionalnya ya, operasional dan brandingnya. Nah, kemudian untuk yang sudah di branding klinik komputer, apakah diganti? Bukan diganti, Bapak Ibu. Ya, di sini brandingnya bukan diganti, ya, tapi di situ ada klinik komputer dan ada AxioCare SMK. Gitu. Jadi ibaratnya Bapak Ibu ini punya toko. Nah, sekarang kalau tadinya tokonya tidak memegang lisensi ya untuk garansi, nah sekarang Bapak Ibu bisa klaim garansi dan bisa langsung terintegrasi sistemnya ke service center pusat, ke Cakung. Seperti itu. Jadi nanti akan ada tambahan pelang. Ya, jadi ditambahin Bapak Ibu. Jadi ada klinik komputer dan ada AxioCare SMK. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Dan untuk ruangannya tidak perlu buat baru, ya, tidak perlu buat baru. Ini ada yang menanyakan biaya pengiriman part bagaimana. Nah, biaya pengiriman partnya kalau di lokasinya Bapak Ibu ada ekspedisi dengan layanan COD, ya, dengan layanan COD, nah silakan dipilih layanan COD. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan ongkirnya, ya, tidak perlu mengeluarkan ongkir. Jadi nanti ongkir dibayarkan di tujuan langsung oleh pusat. Nah, kemudian pengiriman kembali bagaimana? Pengiriman balik ke sekolahnya Bapak Ibu udah ditanggung juga oleh pusat. Nah, setiap part atau unit yang berhasil, ya, setiap part atau unit yang berhasil diberikan layanan purna jual itu ada insentifnya. Nah, berapanya saya kurang paham ya. Itu Pak Amin yang tadi barusan putus, beliau harusnya bisa menjelaskan, tapi seingat saya kurang lebihnya mungkin nanti bisa dikonfirmasi juga ke Pak Rijal, kepala teknisi kita. Kalau nggak salah 40-50 ribuan ya Pak Rijal ya. Iya Pak, kurang lebih seperti itu Pak. Ya. Dari Itu satu partnya gitu, per partnya. itu per partnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nih, tapi jangan diaminin ya. Jangan diaminin nanti misalkan, oh satu unit rusak 5, jangan diaminin, kasihan customernya ya. Jadi kalau misalnya satu unit rusaknya 5 ya tinggal dikalikan gitu ya Pak Rijal ya. Iya betul Pak. Nanti biasa dikalkulasi ada per bulan atau 3 bulan kalau nggak salah. Ya. Gitu. Dan ada lagi Pak, ada pertanyaan ini untuk manajemen servisnya, apakah selain daripada Trello, apakah bisa dengan aplikasi sendiri? Mungkin kalau dari saya ya, SMK ini yang menanyakan tadi untuk aplikasi sendiri, karena tadi open source, Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin saya sedikit share screen lagi ya untuk Trello. Ini kan Bapak Ibu udah open source, Bapak bisa custom sendiri sebetulnya dari mulai penamaan maupun deskripsi istilahnya di servisnya gitu. Dan selain itu Bapak Ibu di sini ada searching kalau untuk tahun-tahun yang sebelumnya masih bisa. Misalkan saya searching di tahun 19, ya 19 misalkan ya, atau 18. Ini tuh masih ada Bapak Ibu. Nah, masih ada. Dan di sini masih bisa dicek gitu ya, udah sampai kapan. Jadi aplikasinya ini tidak akan habis penyimpanannya gitu sebetulnya. Ini jadi masih bisa dicek untuk histori sebelumnya tahun 2019 ini. Nah, seperti ini. Oke, Pak Amin udah ada di tengah-tengah kita lagi nih Pak Rijal, mungkin bisa dilanjutkan ke sesinya Pak Amin. Silakan Pak Amin, mungkin dari teman-teman yang pegang host, Pak Amin bisa diberikan co-host ya Pak Rahman. Oke, Pak Amin silakan Oke, sesi. ya mohon maaf tiba-tiba internetnya down. Saya harus koneksi kembali.
Sorry keputus Bapak Ibu. Saya share sedikit lagi nih, tanggung. Oke, tadi sampai di pertama ya. Jadi ini tampilannya sudah berubah belum ya? Sudah ya? Oke, Sudah, sudah. oke, Mas, thank you. Ini adalah yang tadi saya bilang, saya ulangi kembali. Jadi ini adalah bagian alur proses servis Chromebook yang kerusakannya ada di CDM atau di sistem operasi. Jadi untuk yang berhubungan kerusakan CDM ini memang agak lama prosesnya Bapak Ibu. Jadi nggak di kita aja nih, tapi kita perlu juga ada orang lain yang ikut serta. Ada namanya third party, kemudian ada yang namanya pusdatin. Gitu. Jadi makanya nanti pada saat akan ada seandainya nanti ada pelanggan dari sekolah, user dari sekolah atau reseller lah, datang ke Axiocare SMK, kemudian kasih Chromebook, namun rusaknya itu CDM atau CDM atau sistem operasi, maka itu prosesnya bisa akan lama. Gitu. Karena kenapa? Karena prosesnya itu akan ada namanya third party, kemudian ada pusdatin, dan barangnya itu harus dikirim ke Jakarta. Karena third party kita ada di Jakarta. Gitu. Jadi mau nggak mau dari secara nasional, entah dari untuk ujung Aceh sampai ujung Papua, jika saya ada sekolah user atau dari pihak sekolah langsung komplain nih ke teman-teman di Axiocare SMK, komplain gara-gara Chromebooknya CDM-nya rusak, maka itu akan prosesnya lama. Ya, seperti ini prosesnya. Jadi pertama memang perbedaan yang di non CDM adalah si user ini harus membawa unit rusak Chromebook, kemudian ada tambahan lagi nih Bapak Ibu. Jadi harus ada tambahan dokumen gitu untuk proses validasi third party kami dan ada proses validasi dari Pusdatin gitu. Jadi harus ada tambahan dokumen. Ada dua dokumen yang diperlukan untuk validasi. Yang pertama ada dokumen surat permohonan dari pihak sekolahnya. Kemudian ada namanya proses PIP atau bukti transaksi pembelian unit Chromebooknya. Nah, nanti di slide selanjutnya saya akan kasih contoh surat permohonannya seperti apa, kemudian contoh PIP-nya seperti apa. Gitu. Jadi perbedaannya di proses servis Chromebook ini di non CDM adalah di CDM yang isu ini harus ditambahkan dengan dokumen gitu. Kemudian kalau sudah oke, sudah lengkap, dia sudah lengkap membawa dokumen dan unit rusaknya, maka nanti Axiocare kembali lagi memang harus dicek ulang nih, benar nggak nih kerusakannya pada CDM gitu, impact-nya pada ke sistem operasi harus dicek ulang nih. Kalau seandainya memang benar, lalu nanti akan ada koordinasi ke Axiocare Platinum yang ada di Cakung. Gitu. Kenapa di Cakung? Karena proses untuk pendidikannya itu harus di ada tempatnya dan pusat ini itu di Jakarta. Jadi mau nggak mau harus dikirim fisik unit Chromebooknya beserta dokumennya dikirim ke Axio Platinum di Jakarta. Gitu. Jadi makanya akan lama karena akan ada pengiriman unit, entah itu misalnya dari Sumatera kan harus ke Jakarta bisa sampai 3 hari, dari Pulau Sulawesi, Makassar atau Manado itu harus 7 hari. Nah itu yang membuat prosesnya lama. Kemudian juga akan nanti ada proses validasi dan dengan third party gitu kan. Nah nanti setelah dikirim, dikonfirmasi ke tim Axiocare Platinum Cakung, nanti dari Axiocare Platinum Cakung itu juga akan kita validasi nih. Benar nggak nih dokumennya udah sesuai belum yang dicontohkan oleh third party dan pusdatin. Filter lagi nih dari susunan kata-katanya, dari formatnya, dari kelengkapannya gitu. Kemudian dari unitnya, ini benar nggak CDM yang rusak gitu. Kita akan verifikasi dulu, kita akan validasi dulu, kita follow up ke third party kami gitu. Nah, nanti setelah oke valid, ternyata request valid, lalu kita akan konfirmasi nih ke third party saya minta tolong dong, saya ada 1 unit gitu kan. Kita akan komunikasi saya ada unit untuk Axio Chromebook yang rusaknya CDM. Halo Pak Amin, terputus kembali ya, sepertinya ya. Oke, mungkin sambil nunggu Pak Amin, kita lanjut
bahas pertanyaan ya. Tadi ada yang menanyakan. Oke, di sini ada yang menanyakan oke, untuk tambahan plang dan ganti meja. Sebelum bisa memahami pertanyaan ini ya, Bapak Ibu ya, tambahan plang dan ganti meja. Nah, ini dimaksud seperti apa pertanyaannya? Mungkin nanti bisa diperjelas ya. Dan untuk service, misal selain produk Axio tidak harus masuk data Trello. Trello itu untuk manajemen internal sebenarnya, Bapak Ibu. Manajemen internalnya kliniknya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya toko, ya manajemen tokonya Bapak Ibu lah, istilahnya seperti itu. Nah, untuk NetVision itu yang terintegrasi gitu. Jadi antara Trello dengan NetVision ini tidak terhubung. Gitu. Nah, tidak terhubung. Jadi yang kami akan pantau, ya, pasti kami akan pantau itu adalah NetVision-nya, karena terkait dengan branding brandnya kami, gitu, brandnya Axio ya, Bapak Ibu. Kemudian ini ada pertanyaan, semisal tidak ada garansi, apakah dari SMK bisa memesan spare part? Nah, spare part mungkin nanti bisa dikonfirmasi ketika nanti Pak Amin udah join ya, Bapak Ibu. Sebenarnya untuk spare part Bapak Ibu bisa memesan melalui kami, atau kalau misalkan jauh dan sudah tidak tercover garansi ya Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini aftermarket sebenarnya ya, bisa ya, banyak di marketplace sebenarnya spare part yang bisa didapetin seperti itu. Nah, terkait data, untuk data SMP ini nanti kami coba komunikasikan ke Pusdatinnya ya Bapak Ibu, karena yang punya data ini ya Pusdatin tadi yang seperti diinformasikan oleh Pak Amin, emang cukup panjang alurnya untuk Chromebook. Data sebetulnya kami pegang, tapi untuk bisa dibagikan kami harus berizin dulu. Begitu. Nah, kemudian untuk lisensi OS Chromebook, apakah ada biaya lagi? Nah, ini Pak Amin yang bisa menjawab ya, Bapak Ibu. Apakah sekolah kita juga bakal dapat Chromebook? Nah, silakan bisa diusulkan nanti ke Direktorat Vokasi ya, Bapak Ibu ya. Kalau pembagian Chromebook yang sudah dibagikan, setahu saya itu di bawah Direktorat Pendidikan Menengah kalau nggak salah ya. Itu karena memang distribusinya itu banyak ke SD dan SMP, ya, pendidikan dasar dan menengah gitu. Kalau dari Dirjen Vokasi kayaknya belum ya. Silakan Bapak Ibu yang berusul nanti yang produksi ke kami gitu ya. Ya, ada yang menanyakan kalau kami belum klinik komputer, brand gedungnya Axiocare atau klinik komputer. Nah, Bapak Ibu bisa langsung pakai Axiocare SMK, boleh seperti itu. Cuma nanti ketika mungkin ada customer yang punya unitnya selain brandnya Axio, nah potensinya kan ketika udah ngelihat, oh ini khawatirnya cuma nerima Axio gitu. Nah, makanya untuk branding di unit produksinya ya sebaiknya ya dua-duanya Bapak Ibu ya. Ya klinik komputer dipasang Axiocare. Tadi informasi dari Pak Timi akan ada pembagian gitu ya, ada pembagian branding gitu. Yang mudah-mudahan nanti bisa dapat gitu dari pusat. Jadi yang klinik komputer silakan dibuat, nanti untuk Axiocare-nya ya mudah-mudahan Bapak Ibu terpilih untuk sekolah yang mendapatkan pembagian pelangnya. Syarat penjualan unit. Nah, untuk syarat penjualan unit nanti mungkin pembahasannya akan terpisah ya Bapak Ibu, karena hari ini kita timnya ada dari edukasi dan ada dari service gitu. Nah, nanti mungkin kita akan coba buat minta kembali, karena nanti ada kaitannya kalau untuk penjualan itu managing factory-nya dengan akses sentra digital. Jadi saya pun juga tidak bisa menjawabnya kalau untuk syarat penjualan seperti apa. Tapi nanti kalau misalkan ada kebutuhan Bapak Ibu 1 atau 2 unit, ya misalkan ada customer yang ingin beli, nanti bisa kontak ke teman-teman IPR, ya teman-teman IPR nanti yang akan bantu untuk
forward ke teman-teman retail atau teman-teman sales di daerahnya Bapak Ibu gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu kontak langsung ke pusat, jadi nanti bisa langsung dijemput oleh teman-teman sales di cabang. Biasanya seperti itu. Gitu. Ya saya coba kontak lagi. Oke, Pak Amin udah join ya? Oke, Pak Amin udah join. Pak Amin sudah dapat co-host, Pak? Oke, sudah dengar suara saya? Ya. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu, ini koneksi internetnya emang nggak stabil banget, nggak stabil. Oke, saya selesaikan ya sampai dengan yang tadi. Kita udah sampai ke angka ketiga. Oke, nah nanti dari Action Platinum Cakung itu udah validasi, kemudian nanti langsung minta ke third party, Bu, Bapak. Jadi untuk proses re-enrollment atau re-enrollment yang tadi saya sebutkan sebelumnya, proses enrollment atau re-enrollment adalah proses registrasi ulang lah ibaratnya, Pak. Jadi kita yang CDM tadi rusak, kita harus registrasi nih. Kalau nggak registrasi itu Chromebooknya nggak akan bisa digunakan untuk proses belajar mengajar di SMK, SD atau nggak SMP. Nah, setelah nanti dapat request dari Axiocare Platinum Cakung atau dari Aksi Indonesia, maka third party tersebut meminta akses ke Pusdatin nih. Karena yang Pusdatin ini ada beberapa third party atau company atau vendor yang sudah bekerja sama dengan Google, yang sudah dapat license Google dan Pusdatin untuk diberi kepercayaan untuk melakukan akses enroll dan enrollment gitu. Nah, jadi setelah dapat dari permintaan dari Axiocare Indonesia Platinum atau Aksio Indonesia, maka dia akan follow up nih, akan request, akan minta ke Pusdatin untuk dibukakan akses proses enroll atau re-enroll. Nah, setelah nanti validasi lagi nih, tadi sudah divalidasi sama Axiocare Platinum, kemudian divalidasi oleh third party-nya, kemudian divalidasi lagi Pusdatin nih, dokumennya sudah lengkap. Kemudian memang benarkah untuk apa namanya enrollnya lepas atau registrasinya harus diregistrasi ulang? Gitu. Nanti kalau udah permintaan ini udah valid, maka nanti akan Pusdatin membuka aksesnya lagi nih, gitu untuk unit Chromebook tersebut. Nah, nanti akan diinformasikan ke third party bahwa akses untuk proses enroll atau re-enrollment unitnya tersebut sudah dibuka. Lalu nanti dari Axiocare Platinum akan membawa fisik unit Chromebook yang rusak ke third party untuk dilakukan proses enroll atau re-enrollment. Gitu. Nah, nanti setelah dilakukan proses enrollment atau proses re-enrollment, nanti di tim Axiocare Platinum Cakung itu akan melakukan QC. Sudah sesuaikah? Sudah berhasilkah registrasinya kembali atau proses enrollment atau enrollment? Lalu setelah sudah oke, sudah cek dan sudah bisa digunakan proses belajar mengajar oke, lalu nanti akan informasikan ke Axiocare SMK bahwa unit sudah ready dan akan dikirim langsung dari Cakung, dari Axiocare Platinum Cakung ke Axiocare SMK-nya masing-masing. Nah, nanti sesampai di sana, nah lakukan lagi nih QC dari Axiocare SMK sebelum unit tersebut diserahkan kepada user gitu. Jadi mohon nanti dipastikan karena yang berhubungan dengan user adalah Axiocare SMK, maka mohon dibantu Bapak Ibu nih pastikan bahwa unit yang nanti akan dikirim atau diterima oleh user itu sudah dalam keadaan baik atau sudah dalam keadaan oke, sudah ready, sudah siap digunakan gitu. Nanti ini lagi bagian nanti tim CS-nya untuk konfirmasi ke usernya gitu. Oke. Kemudian ini adalah contoh surat permohonan proses enrollment atau re-enrollment dan satu lagi dokumen contoh bukti pemesanan e-katalog LKPP. Mungkin dari sekolahnya agak nggak familiar yang bukti pembelian atau pemesanan e-katalog karena biasanya yang memesan unit tersebut adalah dinas yang berada di provinsi atau di kotanya masing-masing gitu. Nah, tadi biasanya itu dari dinas tersebut nanti akan dihibahkan nih ke sekolah mana, sekolah mana, sekolah mana, sekolah mana gitu biasanya. Makanya nanti yang apa namanya yang terjadi yang hari ini gitu. Jadi banyak sekolah yang nggak tahu nih, Pak, ini saya dikasih dihibahkan dari
dinas pendidikan kota mana atau provinsi mana. Jadi saya nggak tahu nih bukti pembeliannya kapan, di mana, tanggal berapa dan sebagainya gitu kan. Nah, yang terjadi di lapangan seperti ini. Jadi nanti kalau ibu atau bapak itu terima aksio Chromebook-nya, minta tolong juga Pak ditanyakan, Pak, ini boleh nggak kita minta bukti pemesanannya? Karena suatu saat jika unit Chromebook-nya rusak, maka ini perlu dilampirkan seperti yang di Aksio Indonesia kemarin dijelaskan gitu. Saya dari Aksi Indonesia boleh minta tolong ke Bapak Ibu di SMP-nya masing-masing. Jika seandainya terima Chromebook nih, boleh minta tolong juga Pak. Jadi diminta tolong diinformasikan, Pak, ini kami boleh nggak minta bukti pemesanannya gitu untuk digunakan pada saat aksi Chromebook ini nanti rusak gitu. Jika tidak rusak, ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau ke depannya rusak, maka kita perlu dua dokumen ini. Yang pertama surat permohonan, yang kedua adalah surat pemesanan. Nah, surat permohonan ini bisa dibuatkan di sekolahnya masing-masing gitu. Nah, ini adalah template-nya. Nanti akan saya share mungkin ke teman-teman di Aksiocare SMK. Kita akan buatkan template-nya. Jadi formatnya kita akan standarkan. Jadi tinggal diubah di bagian kop surat. Kemudian di bagian proses yang enrollment, lalu di bagian yang bawah suratnya. Jadi pihak sekolah sudah pakai aja template yang nanti kami share ke Aksiocare SMK-nya, pakai sesuai dengan itu. Jika memang ada kendala, bisa nanti hubungin ke kami. Nah, terkait dengan surat pemesanan katalog LKPP juga, jadi ada beberapa nanti nih mungkin kalau emang udah ready di Aksiocare SMK dan terima Chromebook, ternyata ada isunya yang rusak, nanti bisa koordinasi kalau seandainya jika sekolah yang tidak ada PEP-nya, nanti bisa koordinasi dengan saya atau dari ACP-nya langsung dengan Mas Jaki dan teman-teman di ACP lainnya. Gitu aja sih Mas Jaki dan teman-teman ACP yang lainnya. Mungkin saya bisa sharing knowledge tentang handling komplain Axio Chromebook gitu. Mohon maaf tadi agak sedikit sharingnya agak terputus-putus karena koneksi internet saya di kantor belum stabil. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak Oke, Ibu. terima kasih Mungkin saya Pak kembalikan Amin. kembalikan ke MC. Tadi kita udah langsung ke sesi tanya jawab tadi Pak Amin, dan ada beberapa Boleh, silakan. pertanyaan nih yang mungkin Oke. bisa dijawabnya oleh Pak Amin seperti itu. Yang Oke, boleh. pertama ini Pak, ketika garansi itu sudah void, teman-teman SMK ini kan masih tetap bisa memperbaiki, nah dengan mencari spare Iya, part gitu. Nah, untuk betul. mendapatkan spare part ini, apakah nanti bisa melalui Aksiocare, melalui IT Klinik, atau harus ke aftermarket seperti itu, mencari sendiri seperti itu? Dan kalau nanti bisa dari Aksiocare atau dari IT Klinik, pembiayaannya, press list-nya apakah bisa dibagikan ke teman-teman SMK? Oke. Ini good question banget. Jadi gini, seperti yang kemarin kita meeting juga sama tim Google dan Dinas Pendidikan, jika seandainya Axio Chromebook ini sudah nggak garansi ya Mas Yaki ya. Oke, jadi teman-teman Termasuk yang ini Pak, termasuk unit Axio yang lain. Iya, oke. Termasuk dengan unit yang lain. Nah, jadi rekan-rekan Bapak atau Ibu bisa tetap langsung bisa datang ke Aksiocare SMK untuk pembelian spare part-nya gitu. Jadi nanti kita akan bantu Bapak Ibu hanya dikenakan biaya pembelian spare part-nya saja. Tapi kalau untuk servisnya kita free gitu. Jadi nggak perlu ke market di luar, kita juga sudah ada buffer spare part-nya, nggak itu cuma tipe Exocam Chromebook, tipe lainnya juga sudah ada. Gitu Mas. Jadi hanya dikenakan pembelian spare part yang rusak. Misal yang rusaknya cuma keyboard, ya nanti akan dikenakan biaya pembelian keyboardnya saja. Nah, untuk price list-nya nanti kita akan share. Gitu. Kita akan share ke masing-masing Aksiocare SMK, karena nanti kan bakal diinfo juga ke pelanggannya. Pasti pelanggan akan nanya dulu nih, gitu kan. Kira-kira berapa ya kalau untuk pembelian spare part atau keyboard lah, gitu kan. Tipe laptop Axio A gitu. Nanti akan tanya dulu nih, biasanya sih yang udah-udah dia akan tanya dulu baru datang. Gitu.
Gitu sih Mas. Mungkin pertanyaannya berkembang nih Pak, saya mewakili teman-teman di SMK nih, karena saya dulu juga di SMK dan pegang unit produksi juga Pak sebenarnya dulu waktu Oh, oke. wisuda gitu. Oke. Nah, ketika nanti ambil spare part, kemudian hanya mengganti biaya spare partnya, apakah diperbolehkan nanti Pak teman-teman SMK ini memberikan biaya tambahan ke customer? Nah, karena kan ini nanti teman-teman di SMK pasti mereka bongkar kemudian pasang lagi, apakah diperbolehkan menambahkan biaya jasa? Oke, ini seperti yang kita sudah jalankan di Axio Catboat, Mas. Jadi gini, kita akan membebaskan karena kewenangan dari Axio Care SMK atau yang Gold kemarin, gitu. Kita akan membebaskan biayanya. Yang penting dari user tersebut, kita akan dari kita sendiri, kita akan informasikan nih, karena nanti akan ada harga dari untuk dealer sama user itu berbeda gitu. Mungkin akan dikondisikan akan dibuat sama seperti kita di Axio Catboat Mas gitu. Jadi sesuai dengan ya si apa Axio Care SMK-nya memberi harga berapa, jasanya berapa itu terserah sih Mas. Gitu. Jadi untuk Bapak Ibu yang tadi menanyakan harga spesial udah terjawab ya Bapak Ibu ya. Jadi pasti tentu Iya, harganya akan berbeda dengan harga end user seperti itu ya Pak. Ya. betul. Pokoknya intinya kalau seandainya atau jika seandainya garansinya sudah void atau tidak berlaku itu kita kasih kewenangan ke Axiocare SMK-nya atau sama sepiharnya yang di Axiocare Gold. Gitu. Kecuali kalau memang unitnya itu masih bergaransi, nah itu tidak diperbolehkan adanya biaya tambahan dan lain sebagainya karena itu udah dan statusnya masih garansi dan itu nggak bebas biaya Oke, gitu. baik terima kasih Pak Min. Ini mungkin satu pertanyaan lagi dari kolom chat ya Bapak Ibu, sebelum nanti kita akan buka sesi langsung bertanya on mic. Ini masih terkait Chromebook nih Pak Amin. Jika Ya. Chromebook yang diinjek CDM-nya rusak, software, apakah kita boleh melakukan riset software-nya? Nah, ini kayaknya Oke. jailbreak nih Nah, Pak Amin yang dimaksud nih. ya, nah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemarin kita meeting sama Google sama Kemendikbud bahwa untuk Chromebook ini itu diharuskan adanya proses CDM atau registrasi yang tadi saya bilang di proses enroll sama enrollment. Itu. Nah, ini karena kenapa? Karena fungsinya untuk Chromebook tersebut adalah untuk digunakan belajar mengajar, Mas. Gitu. Jadi pada saat ada user yang nanti datang ke Axiocare SMK gitu kan atau ke Platinum dan sebagainya gitu kan untuk ada SEO Chromebook rusak terus kemudian tidak mau diganti CDM maka kita tidak akan melayani Mas gitu karena kita sesuai dengan diskus kemarin dengan Google dan itu tidak diperbolehkan gitu. Artinya kalau dilakukan riset sendiri ya resikonya tidak. Resiko sendiri betul karena dibuat khusus untuk proses belajar mengajar di SMP, SD, SMK gitu. Oke, baik. Terima kasih. Untuk di kolom chat kita tutup ya, Bapak Ibu. Kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin menanyakan langsung bisa resen. Kita batasin hanya 2 penanya. Silakan mungkin cepat-cepatan ya, Bapak Ibu. Silakan boleh resen. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Resnya ini pilih yang reaction ya Pak, di reaction Ya, ada di tuh reaction resen boleh nggak? resen. Masih Ada. malu-malu Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu yang resen, ini masih ada di kolom chat. Ini langsung langsung dijawab cukup nih. Berarti cukup clear ya. Perwakilan ya. Iya, oke cukup clear. Ini di kolom chat ada yang bertanya untuk yang menjadi DCS teknisi. Nah itu silakan nanti dikondisikan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa juga karyakan siswanya sebenarnya itu. Jadi nanti kita akan ada training offline. Kita akan undang. Jadi mohon bisa saya share screen sekali lagi untuk link yang pengurus ininya ya, Axiocare-nya. Nah, mohon dipastikan sekolahnya sudah isi form ini gitu. Nah, nanti data yang diisi di form ini kami akan follow up gitu. Kami akan follow up. Nah, nanti kita akan lakukan pendampingan. Nanti kami akan berikan training offline. Nanti untuk penyiapan teknisnya siapa, CS-nya siapa. Nah, itu nanti kita akan bantu dampingi gitu. Nah, apakah wajib guru? Kita tidak mewajib
bukan guru sebenarnya sih Bapak Ibu gitu. Syukur-syukur dari Bapak Ibu guru itu bisa transfer knowledge ke siswanya dan siswanya yang menjalankan gitu. Tentu dengan standarisasi quality control yang sama ya Bapak Ibu gitu. Karena nanti ketika klaim garansi dan sebagainya, kami juga akan cek benar nggak cara ngeklaimnya. Kalau cara ngeklaimnya salah, ya mohon maaf pasti akan ditolak seperti itu. Oke, oke, masih ada yang bertanya bedanya IT klinik dengan AxioCare. Mungkin langsung saya jawab aja ya Pak Abid ya. Nggak perlu Pak Boleh, Amin. boleh, silakan Mas. Jadi Boleh, boleh. klinik dengan AxioCare itu sama Bapak Ibu. Jadi AxioCare itu adalah rebranding dari IT klinik Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang dulu, ya ini mungkin SMK yang pionir-pionir dulu, pasti kami mengenalkannya IT klinik untuk service centernya Axio. Nah, setahu saya dulu di IT klinik itu pegang beberapa brand Bapak Ibu gitu. Nah, saat ini kita sudah eksklusif gitu. Jadi namanya jadi AxioCare. Betul ya Pak Amin ya? Kalau ada Betul sekali Mas, betul. oke, betul. Yes, correct, betul. Jadi benar rebrandingnya dari IT klinik itu AxioCare Platinum. Gitu. Jadi sama saja Bapak Ibu, cuma berganti nama dan kita sekarang udah Sama. eksklusif di Axio. Oke, saya kira cukup. Kalau nanti dari Bapak Ibu masih ada yang kurang jelas, nanti Bapak Ibu bisa dibantu oleh teman-teman IPR. Silakan dikontak teman-teman IPR-nya. Sekali lagi, saya mengingatkan untuk teman-teman sekolah yang belum mengisi data dari perwakilan atau pengurus klinik komputernya yang nantinya akan bertransformasi menjadi AxioCare SMK, mohon bisa segera ya Bapak Ibu ya dilengkapi dengan SK-nya gitu. Kenapa? Karena nanti di sini ada kegiatan ekonominya Bapak Ibu gitu. Jadi kami mohon dilengkapi dengan SK karena nanti mungkin juga akan ada insentif dan sebagainya. Jadi kami minta ya legalitasnya dari sekolah bahwa oh dua personil ini memang ditunjuk gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu, saya kembalikan kembali. Terima kasih untuk Pak Amin, terima kasih untuk Pak. Sama-sama Mas Jaki, sama-sama. Saya kembalikan lagi ke Mbak Rasma, silakan kurang lebihnya dari kami. Mohon maaf. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Oke, terima kasih kepada Bapak Muhammad Amin, Bapak Muzaki, dan Pak Rijal yang telah menyampaikan materi juga sesi tanya jawab pada pertemuan kali ini. Tidak terasa sudah di pengunjung acara, selanjutnya untuk Bapak Ibu akan ada sesi foto. Baik Bapak Ibu, boleh dinyalakan kameranya. Kita akan foto bersama ya. Ini untuk slide yang pertama. Oke. Slide yang kedua. Ada 11 slide ya Bapak Ibu. Slide yang kelima. Oke, boleh. Dan tiga ya Bapak Ibu, SMK bisa. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan kepada MC. Baik, dengan berakhirnya acara AxioCare SMK melalui Zoom meeting ini, saya Najma Sahira, mewakili seluruh tim acara AxioCare SMK, mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini melalui Zoom. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pelaksanaan Zoom, serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu diselenggarakannya acara ini. Saya pribadi juga ingin mengucapkan maaf apabila ada ketidaksengajaan salah kata dan perbuatan yang menyinggung. Akhir kata saya ucapkan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Najma Sahira, pamit undur diri. Terima kasih.
kami bermitra dengan 6 produsen lokal untuk membuat Chromebook di Indonesia. Chromebook adalah perangkat yang dirancang khusus untuk pendidikan. Melalui kemitraan ini, para produsen lokal dibekali skill dan sumber daya untuk membuat laptop canggih kelas dunia. Sampai saat ini, Chromebook sekarang sudah disebarkan ke ratusan ribu guru dan siswa pelajar di seluruh Indonesia. Mari kita lihat kisah dari salah satu partner kami sekarang. Silakan. Kalau kita mau bekerja sama dan fokus buat mencapai satu tujuan, kita bisa menciptakan dampak yang luar biasa. Saya Timoteo Pelus, saya sudah bergabung di Aksio Indonesia selama kurang lebih 12 tahun. Perusahaan kami berfokus di pembuatan laptop dan device-device edukasi. Kami itu untuk melihat setiap di Indonesia punya akses perangkat belajar yang kualitas. Masalahnya desain kami waktu itu masih kurang terjangkau bagi sekolah-sekolah. Kami di Aksio ini butuh mitra yang tepat supaya bisa mewujudkan visi kami ini. Setelah diskusi dengan tim Google, kami jadi tahu bahwa Chromebook adalah device yang tepat untuk pembelajaran. Bahkan sudah digunakan oleh lebih dari 50 juta siswa dan pengajar di dunia. Hal ini karena sistem operasinya yang cepat dan berbasis cloud. Siswa jadi bisa belajar bersama serta enkripsi built-in 128-bit yang menjaga keamanan siswa. Yang penting adalah harganya lebih terjangkau. Kerjasama ini, kami belajar dari Google dan mendesain dan memproduksi perangkat berbasis Chrome OS. Proses quality review dari Google itu juga sangat membantu untuk terus bisa meningkatkan kualitas produk kami. Kini, kami memproduksi unit 40% lebih bulannya, melakukan ekspansi pabrik, dan menambah lowongan kerja. Dengan memproduksi Chromebook, kami jadi bisa mengembangkan bisnis kami dan juga berkontribusi untuk dunia pendidikan. Yang paling membanggakan adalah banyak guru bercerita bagaimana Chromebook kami membantu membuat proses belajar jadi lebih efektif dan menyenangkan.